A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah kadkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al qazahal batil innal batila kana zahuqa. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV ya, dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana cara mendidik ya anak-anak kita agar menjadi pribadi yang saleh, yang akan mendatangkan maslahat ya bagi dirinya dan juga bagi kita orang tuanya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini masih melanjutkan pembahasan terkait dengan pendidikan seks ya bagi anak-anak Muslim. Ya. Merujuk kepada buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasuruwan yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ya. Di dalam kitab ini ya, di dalam buku ini Syekh Dr. Abdullah Nasuruwan ya menyelipkan satu pembahasan terkait dengan bolehkah menjelaskan seks secara terang-terangan kepada anak. Ya. Jadi banyak orang tua yang kemudian bertanya, bolehkah mungkin kita sebagai guru atau juga mungkin kita sebagai orang tua ya, atau orang tua asuh ya, menerangkan dengan gamblang ya, dengan terang-terangan kepada anak-anak kita tentang segala hal yang berkaitan dengan seksualitas. Ya. Apakah mungkin masalah pubertas ya, balik ya, atau juga mungkin masalah haid ya, masalah mimpi basah, banyak itu ya, masalah pernikahan, maksudnya pernikahan dalam artian ketika apa sih yang dilakukan oleh laki dan perempuan kalau udah menikah gitu ya. Nah kan pertanyaan-pertanyaan ini muncul ya, boleh nggak kita menjelaskan ketika ditanya misalnya, atau nggak ditanya pun kita jelasin lah ya, secara gamblang atau secara terang-terangan. Banyak soalnya kan ya, kalau dia kok bisa yang paling sering lah yang klasik pertanyaannya anak-anak, aku lahir dari mana bun, kok bagaimana aku bisa ada di perut bunda gitu kan, dari mana asal-usulnya bayi itu bunda, yang kayak gini-gini gitu kan ya, ini kan jadi pertanyaan ya, boleh nggak sih kita menerangkan kepada anak-anak tentang cara melakukan hubungan seks misalnya kalau dia mau apa, kalau dia mau menikah gitu kan, mau nikah gitu, bilang ke anak kita gini caranya ya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, boleh nggak sih gitu. Nah Syekh Dr. Abdullah Nasuruwan mengatakan ya, bagi mereka yang tidak mendapatkan jawaban ya, mereka akan bingung antara boleh dan tidak kan. Jadi lalu kemudian masuklah ke wilayah tabu gitu ya, jangan dibahas, nggak boleh. Betulkah itu tabu? Ya, betulkah itu tidak boleh dibahas? Ya. Dalam konteks pendidikan kita kepada anak kita. Gitu. Nah di satu sisi ya, kata saya Dr. Abdullah Nasuruwan, kalau kita lihat dalil-dalil syariat ya, yang ada disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis gitu kan, gambarannya gitu kan, gambarannya itu dibolehkan. Ini kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang itu tadi, masalah pendidikan seks atau hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas ya, sepertinya ya itu tadi ya, arahnya adalah kita dibolehkan ya, menceritakan atau menerangkan ya kepada anak kita tentang hal yang berkaitan dengan seksualitas secara terang-terangan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran misalnya kan, kalau kita mau lihat begitu kan,
penjelasan di dalam Al-Quran itu detail, jelas gitu kan, jelas begitu, sehingga kemudian ini menjadi landasan bahwa memang kita dibolehkan, ya. Dibolehkan, bahkan dalam kasus-kasus tertentu itu jadi wajib. Anak kita misalnya, ya, berkaitan dengan mimpi basah gitu kan harus detail neranginnya. Kalau nggak diterangin nanti dia nggak tahu kalau itu mimpi basah, dan nggak tahu apa yang harus dilakukan ketika mimpi basah, ya. Atau anak kita sedang yang perempuan haid begitu kan, bagaimana cara membersihkan haidnya, bagaimana memastikan haid itu sudah selesai apa belum, ini kan bicaranya masalah seksualitas kan. Kalau nggak diterangin dengan detail, ya, bagaimana cara ngebersihinnya, misalnya kalau mandi wajib gimana sih, abi umi misalnya kan, gimana cara, itu harus jelas, harus clear, gamblang. Itu kan. Kalau nggak digamblangkan, nggak dijelaskan, nanti dia salah, dan kemudian kan jadi beban itu, ya. Udah dewasa, ya, belum ngerti juga cara mandi wajib yang benar, kan repot. Nah, itu kan. Maka kemudian ini harus dipahami, ya, bahwa ada momen-momen bahkan kita diwajibkan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan seks ini secara gamblang kepada anak kita. Jadi dalam hal ini saya Dr. Abdullah Nasiluan lebih berpegang kepada pendapat boleh, ya, boleh menjelaskan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas secara terang-terangan kepada anak. Tapi tentu itu tadi, ya, harus dilihat momen, ya, momennya, kemudian dipilah bahasa yang tepat, begitu kan, yang terkesan yang sehingga kemudian menimbulkan kesan bahwa ini adalah pendidikan, ya, bukan lagi cerita pornografi itu atau cerita porno aksi, tetapi dalam konteks pendidikan. Nah, ini yang, ya, terutama guru, ya. Kalau orang tua, ya, kita maklum lah, ya, namanya juga orang tua sama anak itu kan nggak ada batas gitu kan. Tapi kalau kita sebagai guru, nah ini kalau kita ingin menjelaskan secara gamblang mungkin, ya, berhal-hal berkaitan dengan seksualitas, ini harus bisa memilah dan memilih narasi, kalimat, bahasa yang tepat, sehingga kesannya bukan tentang cerita porno aksi atau pornografi tadi, ya. Nah, kalau kita lihat, ya, kata saya Dr. Abdullah Nasiluan, ya, dalil-dalil yang beliau maksud gitu kan, bahwa Allah Subhanahu wa taala saja begitu detail, ya, menjelaskan persoalan seksualitas ini kepada manusia. Ya, misalnya dalam surah Al-Mu'minun ayat yang kelima dan ketujuh, ya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Ini cerita tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu wajib menjaga kemaluan, ya. Allah sebut ini kalimat faraj, ya. Lalu dalam pembahasan fikih, ya, farji itu kan kemaluan. Jadi Allah pakai bahasa yang clear, itu nggak pakai bahasa tedeng-tedeng, aling-aling gitu kan. Ini bahasanya jelas, itu kan, gamblang, lugas, ya. Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-57. Kemudian misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-187, ya. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafas. Ya. Jadi pakai bahasa clear begitu, ya. Uhilla lakum lailatas syiyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari pada bulan puasa bercampur, ya, rafas, ya, dengan istri-istri kamu. Kan bahasanya juga clear, jelas. Tidak pakai bahasa kiasan seloka gitu. Orang Arab paham kalau disebut rafas, ya, maksudnya, ya, berhubungan seks gitu kan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 222, ya, Allah berbicara membahas, menjelaskan tentang haid, ya. Nah, ini juga kan bahasanya juga jelas, ya, wa yas'alunaka 'anil mahid, ya. Qul huwa adza, ya, fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, ya. Ya, bahwa haid adalah kotoran, ya. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah itu adalah satu yang kotor, ya. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang di waktu haid.
Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepada. Bahasa juga jelas kan. Ya, kalau udah bersih suci, ya udah campuri lagi aja. Boleh. Di tempat yang Allah perintahkan, ya di kemaluan maksudnya kan, di faraj. Dalam surah Al-Baqarah juga 223 ya Allah tegaskan, nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu sebagaimana bagaimana saja yang kamu kehendaki. Silakan mau pakai gaya apa aja gitu kan, kalau itu adalah istri kamu sudah suci dari haid, mau gimana aja boleh. Ini kalimatnya juga jelas. Demikian juga tentang talak ya. Talak ya Allah juga menjelaskan dengan jelas ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 237 ya. Kemudian juga tentang kejadian manusia ya. Allah menyebutkan kata air mani itu juga jelas ya. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin ya. Ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati dari tanah ya. Kemudian kami jadikan saripati itu ya air mani ya. Yang dalam tempat yang kokoh yaitu rahim, surah Al-Mu'minun 13 ya. Kemudian juga Allah menjelaskan tentang air penciptaan manusia ya, tentang air mani itu dalam surah Al-Insan ya, ayat yang kedua ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak menguji dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Demikian juga ya persoalan menyusui gitu kan. Menyapih itu Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Ahqaf ya. Surah yang ke-46 ayat yang ke-15 ya. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ini bab menyusui juga Allah terangkan dengan jelas. Ya, tentang zina juga Allah tegaskan ya dengan bahasa yang jelas juga ya. Dalam surah Al-Isra yang ke-32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Az-zani dalam surah An-Nur ayat yang ke-40 ayat yang ketiga, az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah wa zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik hurrima dzalika 'alal mu'minin. Ini juga Allah clear tegas jelas ya. Nah karena itu kemudian ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan tadi ya oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan ya, dengan jelas membicarakan tentang bagaimana orang-orang ya atau kita sebagai mukmin dapat menjaga kemaluan ya, dan bagaimana ada orang-orang yang juga ya, tidak mampu menjaga kemaluannya. Ini kan Allah clear, Allah sebutkan dengan jelas. Ada juga ayat yang menjelaskan tentang hubungan suami istri ya pada malam bulan Ramadan dan sebagainya tadi. Jadi nah itu menjadi dalil bahwa penting bagi orang tua untuk kemudian atau dibolehkan ya bagi kita sebagai pendidik atau guru untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas secara jelas atau gamblang. Bahkan itu menjadi wajib kalau memang momennya penting ya, momennya tepat. Seperti yang saya sebutkan tadi itu kan. Nah memang gitu kan ada lah ya kadang-kadang kalau kita bicara sebagai guru atau mungkin kebiasaan di tengah masyarakat ya, ada bahasa-bahasa yang nggak boleh disebut dianggap porno, tabu, jorok gitu ya. Walaupun yang ngomong itu orang tua ke anak. Nah ini kadang-kadang sahabat itu menjadi pembatas ya. Pembatas ke ruang gerak gitu. Jadi banyak orang tua yang kemudian akhirnya memutuskan untuk tidak mau menceritakan ya, hal-hal tersebut secara gamblang kepada anak dengan alasan tabu tadi gitu ya. Dan itu justru malah menyesatkan dalam artian anaknya akhirnya nggak tahu ya.
Padahal kan itu bagian dari kewajiban orang tua untuk menyampaikan kepada anak. Kan yang ditugaskan untuk mendidik anak itu kan orang tua. Maka orang tua harus bisa menjelaskan dengan benar. Maka dalam hal ini kata saya Dr. Abdullah Nasuruan, seorang yang berakal tidak akan mengatakan setiap pendidik atau guru harus mengartikan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan tadi dengan tidak vulgar. Artinya harus pakai bahasa siloka, tedeng-tedeng, aling-aling gitu ya. Itu kalau kata saya Dr. Abdullah Nasuruan, orang berakal nggak begitu pola pikirnya. Ya jelas-jelas aja. Kalau Allah bilang kemaluan, inilah kemaluan maksudnya. Faraj gitu kan. Supaya apa? Supaya kemudian clear ya, jelas antara yang hak dengan yang batil. Jadi kata saya Dr. Abdullah Nasuruan, kalau kita gunakan bahasa yang tidak jelas ya, membuat anak jadi bingung gitu kan. Cara-cara seperti itu sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan kaidah pendidikan Islam yang asli, yang orisinal ya. Dan juga itu berseberangan dengan prinsip dakwah Al-Quran ya, untuk memahami dan mentadaburi makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran jadi ginilah istilahnya. Al-Quran polanya begini gitu kan. Kalau ngomongin apa-apa clear, jelas, gamblang. Maka kita dalam konteks pendidikan kepada anak, dalam urusan pendidikan seks juga harus menggunakan bahasa yang clear, jelas, dan gamblang. Jangan kemudian pakai bahasa-bahasa yang membuat anak jadi bingung. Gitu. Nah ini penting, kenapa? Jadi nanti agar anak-anak kita kemudian ya bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ya kata saya Dr. Abdullah Nasuruan. Dan dia bisa mengenal apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Ya. Ketika ingin menyalurkan hasrat seksualnya atau syahwatnya yang alami. Nah, itu ya. Yang kedua, menambahkan sikap qanaah dan keimanan kepada Allah yang Maha Pencipta ya, ketika membaca ayat-ayat yang membahas tentang penciptaan manusia. Jadi ketika anak kita juga baca ayat Al-Quran itu, dia juga jadi clear ya, jadi paham karena ya dijelaskan oleh orang tuanya. Ya, misalnya tadi kan anaknya nanya, "Bah, ini maksudnya apa sih ayat surah Al-Baqarah dibilangnya nisaukum harsulakum wan fa'atu harsakum aina syi'tum gitu kan. Maksudnya apa sih?" Nah, orang tua jelaskan, maksudnya itu berhubungan badan suami istri ya. Harus di kemaluan, nggak boleh di selainnya ya, misalnya ada istilah anal seks, oral seks nggak boleh. Kan jelas tuh. Nah, nanti ketika anak itu baca ayat itu dia jadi clear, jadi paham. Oh iya maksudnya ke sana. Yang ketiga adalah membuat keimanan seseorang hari demi hari menjadi lebih kuat dan lebih baik ya. Sehingga kemudian ya dia bisa menerima, memahami bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang dapat memenuhi kebutuhan jiwa manusia. Jadi akidahnya makin kuat. Nah, dia paham gitu kan. Kan banyak orang yang kemudian lemah imannya, lemah akidahnya gara-gara itu tadi, dia tidak mengetahui, tidak memahami kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kalau misalnya dia paham ya apa yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, makin kuat itu ya akidahnya. Nah salah satu tadi ya menghambat pemahaman itu karena itu tadi ya narasinya tentang banyak hal ya yang tadinya berkaitan dengan seksualitas itu bahasanya tidak jelas dari orang tuanya. Jadi bagi dia ya Al-Quran ini tidak spesial gitu kan, karena ya pakai bahasa yang bagi dia nggak paham. Jadi jangan sampai kita menjadi penyebab gitu kan. Nah yang kemudian menurut Syekh Dr. Abdullah Nasuruan ya, hal itu dilakukan dibolehkan begitu kan, karena dengan argumen yang kuat ya, terkait dengan menjelaskan ya secara gamblang tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan seks adalah hal yang penting untuk anak. Ya, bahwa mengajarkan anak-anak ya saat memasuki usia masa kanak-kanak dan akhir ya mengenai hukum yang berkaitan dengan usia balik dan juga ciri-ciri pubertas adalah sangat penting. Ya, itu modal dan bekal bagi mereka. Ya, dan yang ketiga kata saya Dr. Abdullah Nasuruan ya terkait dengan persoalan boleh tidaknya menjelaskan
persoalan terkait dengan seksualitas ini dengan gamblang kepada anak-anak. Beliau mengatakan pentingnya mengajarkan anak-anak ya, ketika ia berusia balik dan memasuki ambang pernikahan tentang prinsip-prinsip Islam dalam persoalan hubungan seks ya, dan juga etika-etikanya dalam menjalurkan hasrat alamiah. Nah, ini dianggap penting. Ya, jadi jangan kemudian berpikir wah ini nggak bisa dijelaskan. Ya. Ya, jadi ketika berbicara zina, apa itu zina? Nah ini clear aja sama anak-anak. Itu namanya pendidikan seks ya begitu. Ya, saya pernah ya menjelaskan ini di depan anak-anak SMP gitu ya, yang pas keputraan ya, keputraan yang laki-laki, perempuan. Nah ketika berbicara pendidikan seks ya, saya jelaskan dengan gamblang ya kepada anak-anak hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas. Wah itu senang tuh anak-anak karena mungkin selama ini informasi nggak clear dari orang tuanya. Kita sebagai guru kita jelaskan, tapi ya kita pakai bahasa yang itu tadi ya, bahasa yang tepat sehingga anak paham. Ini sedang mendidik mereka, bukan sedang mengarahkan mereka untuk melakukan hal yang diharamkan. Nah, tapi tetap ya catatannya adalah ya kata saya Dr. Abdul Nasrullah ada dua. Yang pertama, sesuaikan pengajaran dan informasi ya yang kita berikan kepada anak-anak kita terkait dengan masalah seksualitas tadi, sesuaikan dengan usianya. Ya kalau anak-anak ya pakai bahasa yang lebih sederhana, nggak usah mendalam banget. Tapi kalau dia udah mau nikah, bahasanya harus clear, jelas, dan pembahasannya mendalam. Nah itu ya. Kemudian yang kedua, sebaiknya anak perempuan diajarkan dan diawasi oleh ibunya tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan seks. Sebab anak perempuan lebih tepat dan lebih sesuai mengambil pelajaran dari ibunya. Ya, sedangkan ketika tidak ada ibu, maka fungsinya bisa digantikan oleh pendidik perempuan, guru yang perempuan. Yang lain yang bisa menggantikan peran ibu. Jadi dalam hal ini saya Dr. Abdul Nasrullah lebih menekankan untuk urusan anak perempuan ya, seksualitas pada anak perempuan, ayah lebih baik menyerahkannya kepada ibunya. Ya kalau ibunya masih ada, ya ayah, ibunya kurang paham, ceritakan kepada ibunya. Ya ayah ajarkan kepada ibu, gini loh bun, nanti kalau ngomong ke si kakak gini ini bahasanya begini, nggak ada masalah. Nanti biar anak ibunya yang kemudian mengawasi anaknya, yang menyerangkan kepada anaknya. Jadi jangan ayah kepada anak perempuannya. Nah itu kan. Kalau ibu ke anak laki-laki boleh. Ya. Tidak mesti ayahnya gitu kan. Kadang-kadang kan ada anak yatim kan. Nah, ibu jadi single parent gitu kan. Nah, ini juga harus disampaikan. Ya. Ibunya lah yang paham gitu kan. Jangan nanti dapat informasi dari orang lain, nanti takutnya disalah arahkan gitu kan. Jadi boleh. Ya. Yang nggak ada misalnya ibunya keburu ibunya meninggal kan. Nah, ayah masih ada, ayah kemudian minta guru. Nah, ya, guru ini ya bisa jadi guru di sekolah atau guru di rumah ya. Misalnya dia ada guru ngaji ya, yang datang ke rumah ya, maka minta kepada gurunya untuk memberikan penjelasan kepada anak-anaknya supaya dia paham. Ya. Dan harusnya ini menjadi pemikiran juga bagi sekolah-sekolah, terutama yang muridnya banyak muslim ya, bahwa harus jelas ya pendidikan seks ini bagi anak-anak ya. Jadi jangan biarkan anak-anak ini meraba-raba karena tidak ada kejelasan dari orang tua, tidak ada juga kejelasan dari guru, dari pihak sekolah. Ini harus dijelaskan sehingga kemudian mereka tahu konsekuensi lah ya. Kalau mereka sudah balik, konsekuensinya apa kalau berkaitan dengan hubungan seksual antara laki dan perempuan. Demikian sahabat Adrim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang mendatangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.